Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students and my friends, all of the teachers of MTSN Setitri. How are you today? I'm fine. Saya baik. Alhamdulillah. Bismillah ya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. The most honorable, the principals of MTSN Setitri Jakarta, Mrs. Hajah Nining Sumarni, the most honorable, all of my friends, of the teachers of MTSN Setitri Jakarta, and to all my students from class 7, class 8, and maybe there are some students of class 9 too. First of all, thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala for His bless. Because of His bless, we can together here to get online meeting like usual di Rabu Ceria, ya, setiap hari Rabu jam 7. Secondly, salawat and salam just for our messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who bring us from the darkness into the lightness with Islam religion. Bring us to the darkness, membawa kita dari zaman kegelapan. Zaman kegelapan itu bukan berarti zaman yang dulu nggak ada listrik, bukan. Tapi kegelapan akidah gitu ya. Into the lightness, ke dalam dunia yang terang benderang. Bukan karena sekarang PLN sudah ada, tapi memang berarti akidah kita sudah jauh lebih terang dari zaman jahiliyah zaman dulu, orang-orang zaman dulu. Okay, I'm not alone today. Miseti nggak sendiri hari ini. Ada teman setia Miseti yang selalu menemani setiap hari Rabu. Siapa dia? Dia adalah our beautiful teacher, Mrs. Aziza. Mrs. Aziza, are you there? Yes, I'm here. How are you today, Mrs. Aziza? Fine? I'm very well, thank you. Oke, hari ini Miss ditemenin Mrs. Aziza ya. Hari ini rasanya kok beda gitu. Rasanya agak deg-degan, tegang. Ada apa kira-kira Bu Aziza hari ini ya? Oh, kasih bocoran ya? Boleh. Oke, karena sebentar lagi juga bocor, jadi Ibu kasih bocoran duluan. Hari ini pokoknya spesial luar biasa. Di hari Rabu terakhir, sebelum kita libur, ya sebelum Ramadan berakhir, ini kita kasih kado spesial untuk hari ini. Ada apakah? Tuh ada seseorang yang spesial banget, yang gambarnya sudah nampak di belakang backgroundnya Bu Eti. Siapakah dia? Bisa mengintip? Nah, lihat jelas ya, beliau adalah Kak Muhammad Mahir Abdullah. Nah, nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Beliau itu kalau boleh Ibu kasih detail ya, kalau Ibu baca-baca tentang beliau itu seorang pejuang mimpi ya. Jadi kalau orang memang harus punya mimpi, ada orang yang hanya sekedar mimpi terus bangun dan mimpinya tidak menjadi kenyataan, tapi berbeda dengan orang yang satu ini. Nah, itulah spesialnya beliau. Beliau punya mimpi dari masih anak-anak, dari masih kecil, punya mimpi yang mungkin ketika kecil mimpinya itu seperti aduh kayaknya impossible gitu ya. Tapi ternyata dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang luar biasa, beliau mampu mewujudkan mimpi itu. Nah, nanti kita akan berkenalan langsung dengan beliau, kita timba ilmunya, kita dapatkan pengalamannya, dan tentunya kita akan mendapatkan semangat yang luar biasa dari beliau. Ya, ada lagi selain Mr. Maher, Bu Aziza? Ya. Ada penampilan dari siapa lagi selain Kak Maher nanti? Oh iya, satu lagi. Hari ini kita akan menampilkan teman kita, sahabat kita, saudara kita yang luar biasa. Ini juga spesial banget. Jadi kalau kemarin Bu Eti dan hari ini juga ada bahasa Inggris. Kalau hari ini kita ada bahasa dari negara lain, yaitu bahasa Jepang. Wow, keren banget. Ini kalau give applause, aduh Ibu, tepuk tangannya gimana susah pakai HP. Pokoknya luar biasa. Dan by the way, ketika Ibu ngobrol-ngobrol sama anak ini, ternyata kemampuannya berbahasa Jepang itu karena keinginan pribadi
Dan yang Otodidak, lebih mengagumkan lagi, tahu nggak kamu? Beliau ini tidak belajar loh dengan guru. Beliau hanya belajar dengan buku. Jadi luar biasa. Bukunya itu adalah gurunya. Dan ibu yang pernah sedikit belajar bahasa Jepang, hanya beberapa bulan waktu di pesantren dulu, itu ibu acungkan jempol. Karena apa? Intonasinya udah keren. Meskipun kosakatanya belum banyak, tapi itu sudah keren banget. Karena yang namanya bahasa Jepang memang tidak sefamiliar bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi luar biasa. Pokoknya TOPBGT hari ini kita akan saksikan penampilannya ya. Ditunggu Jadi nggak saja. sabar nih Bu Azizah. Kayak apa sih penampilan dari Azamira? Gimana dong? Ya, sebentar lagi, pokoknya kita lihat. Kalau begitu berarti sekarang ya kita kasih kesempatan dulu buat Azamira menampilkan keahliannya di bidang bahasa Jepang. Kita sama-sama simak nih, jadi buat motivasi buat kalian, ternyata belajar itu tidak harus pergi ke sekolah-sekolah yang formal, dari buku, dari video, dari apapun bisa jadikan sebagai bahan untuk belajar. Bentar, Silakan video. Berarti sebentar. Ya. Mungkin Azamira kita munculkan dulu. Ya, Zamira mana ya? Kenalan dulu nih secara langsung, meskipun sekedar tatap layar. Udah hadir tuh Zamira. Zamira. Silahkan perkenalkan diri, Nak. Pakai bahasa Jepang, ayo. Hai. Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Azamira Hanun Sabita desu. Yoroshiku onegai shimasu. Watashi wa Nana ni kurasu kara kimashita. Hai, onegai shimasu. Oke, terima kasih ya Zamira. Intinya aku rasanya. Itu artinya apa ya Kak? Miss juga nggak tahu nih kayaknya artinya apa. Tapi di video artinya ya. Artinya nama saya Azamira Hanun Sabita. Saya dari kelas 72. Salam kenal semuanya. Mohon bantuannya. Itu Bu artinya. Thank you. Gimana Bu Azizah? Mau langsung kita putarkan? Ya, silakan. Baiklah, kita putarkan video speech atau pidato dari Azamira dalam bahasa Jepang. Silahkan disimak, don't miss it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Azamira Hanun Sabita desu. Watashi wa 7にクラスから来ました。よろしくお願いします。皆さん、今回私のスピーチは夢のことです。私たちは夢を持たなければならないんです。そのまま待てば夢がなかなか実現できようされないですよ。夢は金持ちの人だけそういうされなくて、私たちもそのチャンスを持っています。毎日好きなことを少しずつを知って、だんだん良くなりました。能力はどこでも誰にもなれますよ。大切なことは推進が保護しなければならない。接触の関係も大変必要があります。だからいい友達選んでください。素晴らしい未来が私たちの目にあります。皆さんこれから私と一緒に頑張ってください。夢を達成するために決して諦めない。我々がしようとして保存しておきたい場合は全ての確実に達成することができます。このスピーチを終わる前に私は友達として私たち全然いい思い出させたいです。常にワクワクし夢を叶えるために一生懸命頑張ります。私たちの夢実現する一つの方法はたくさん読むことです。謝るから少なかれ私の配信のに行くのどうもありがとうございます。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Giving applause to Azamira. Giving applause-nya lewat apa ya? Lewat rekorektor.
Oh, Miss Eti sampai ini lagi di mana sih? Lagi di Jepang apa lagi di Depok nih? Berasa lagi di mana gitu ya? Belakangnya sakura-sakura. Ya, Bu Aziza, intinya adalah sama ya tentang meraih mimpi. Mimpi itu tidak bisa hanya diimpikan. Tidur terus nggak bangun-bangun ya kapan kita melaksanakan untuk meraih mimpi gitu kan ya Bu Aziza ya? Salah satu mimpi Azamara itu kita bisa aminkan ya dari salah satu mimpinya, dan beliau benar-benar pengen berusaha. Beliau ingin sekali nanti kuliah di Jepang ya. Mudah-mudahan mimpinya akan terkabul. Amin. Oke, kita langsung lanjut kayaknya nih Bu Aziza nih, mengingat durasi ya, sudah mendekati jam 7:30. Kita langsung lanjut ke acara intinya nih. Miss Oliva sudah hadir kan Miss Oliva? Sudah hadir. Oke. Take a deep breath first. Oh, ya. Tarik nafas. Kak Mahirnya sudah hadir belum ya, Kak Mahir? Halo. Assalamualaikum. Kak Mahir sudah hadir kan? Halo, oke. Sudah. Alhamdulillah. Tapi sebelum nanti ke Kak Mahir, sebelum nanti ke Miss Oliva, kita ada sambutan dulu nih dari pihak sekolah, sepatah dua patah kata. Namanya sepatah dua patah berarti nggak banyak-banyak, karena waktunya nanti akan tersita untuk Kak Mahir. Silahkan Ibu Siti Jubaidah, siapa yang akan memberikan sambutan? Ibu Siti Jubaidah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji ini ketemu cowok ganteng. Ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita pada kegiatan literasi Rabu Ceria hari ini adalah pemuda yang keren, yang luar biasa. Saya sekilas melihat YouTube-nya, subhanallah, masya Allah, keren banget. Kak Muhammad Maher Abdullah. Oke, tepuk tangan buat Kak Maher, Muhammad Maher Abdullah. Barakallah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan Allah selalu memberikan kesuksesan untuk meraih mimpi-mimpi yang lain. Kemudian Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan MTS Negeri 33 Jakarta yang luar biasa juga, ternyata keren-keren banget. Yang tidak kalah keren juga anak-anak semuanya, Masya Allah, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 MTS Negeri 33 Jakarta memang hebat. Ternyata potensinya juga sangat luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, keberkahan hidup, dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, yang bisa memberikan kontribusi untuk bangsa ini sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semangat dan suri toladan Rasulullah kita dapat implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu guru, narasumber, anak-anakku, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa, literasi Rabu Ceria, dan hari ini juga alhamdulillah dengan proses yang membuat agak sedikit deg-degan juga. Kak Maher luar biasa, Masya Allah, akhirnya bisa juga bergabung dengan kita semua, dan mudah-mudahan inspirasi yang disampaikan nanti bisa diikuti oleh anak-anak sehingga anak-anak kita bisa meraih mimpinya seperti yang dilakukan oleh Kak Maher. Dan ternyata anak kita juga punya potensi yang mungkin nanti akan seperti Kak Maher, dan mudah-mudahan seluruhnya juga akan bisa mewujudkan mimpinya, karena memang kita harus punya mimpi dan tidak hanya bermimpi, tetapi kita wujudkan mimpi itu. Kak Maher, Azamira itu adalah satu contoh bahwa mereka tidak hanya bermimpi, tetapi mereka sudah mewujudkan mimpinya dan terus akan mewujudkan, akan meraih mimpinya di masa-masa yang akan datang, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat sesuai dengan perintah dalam Al-Quran dan hadis.
Itu saja, selamat mengikuti kegiatan literasi Rabu Ceria hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi oleh para tokoh-tokoh dan para narasumber hari ini, dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan mimpi kita. Terima kasih karena hanya sepatah dua patah kata, ini kebanyakan katanya ya. Terima kasih, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Beda atas sambutannya. Selanjutnya nih, kita langsung saja ke acara inti. Nah, tadi Miss lupa nih menyebutkan temanya. Tema hari ini di Rabu Ceria ini adalah merawat mimpi, kunci sukses, bersepeda mendaki 7 puncak tertinggi. Apa nanti ini temanya? Nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Nanti waktunya akan saya serahkan kepada Miss Olivia. Ini ponakan dan tante ya. Nanti silahkan kalian ngobras, karena ini adalah konsepnya ngobras, ngobrol santai ya. Jadi nggak usah tegang-tegang banget ya. Silahkan nanti tante dan ponakan silahkan berngobrol pria. Tapi sebelumnya saksikan dulu nih video seperti apa sih hebatnya Kak Maher itu. Kita akan saksikan videonya berikut ini. Check it out. Rekan-rekan semua, saya Mahir. Tahu nggak lagi di mana? Nggak tahu lah, karena saya belum tahu. Dan sekarang saya lagi di sini. Nih, tuh salju terakhir di Papua. Masih bisa lihat salju di negeri sendiri. Ya Allah, betapa kayanya negeri ini. Tapi dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang serakah, yang rakus, yang lupa akan keseimbangan alam. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa manusia akan sadar ketika pohon terakhir telah ditebang, mata air terakhir telah hilang, ikan terakhir telah ditangkap, baru mereka akan sadar bahwa mereka tidak akan bisa hidup dengan uang, tapi alamlah. Tanpa uang mereka bisa hidup dengan alam, tapi tanpa alam mereka tidak bisa hidup dengan uang.
demikian tadi video dari Kak Mahir. Aduh, ini sampai merinding banget ini ya. Subhanallah, benar-benar. Wow, betapa hal-hal yang tidak pernah kita lihat tentang dunia di luar kita tinggal, di luar Jakarta, bahkan sampai ke Papua sana. Ya. Ternyata Kak Mahir sudah menjelajahi dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke ya. Speechless banget ini, nggak bisa berkata apa-apa. Oke, langsung saja ya, kita serahkan waktunya ke Miss Holifah. Silakan, tantenya pasti bisa bercerita lebih seru tentang keponakannya. Silakan, time is yours, Miss Holifah. Thank you Miss Evi. Sebelum saya buka, mau bertanya dulu nih, apakah teman-teman dan teman guru dan kakak-kakak sekalian ada yang merasakan hal yang sama ketika menyaksikan video tadi? Sedih, gembira, terus saya lihat juga kayaknya nggak sedikit tuh yang pada menitikkan air mata, termasuk saya mungkin. Saya nangis beneran ini. Terharu banget nih. Gimana Kak Mahir melihat secara langsung? Coba ya, takjub luar biasa, Masya Allah, takjub luar biasa dengan gimana Mahir yang sudah dari ujung ke ujung. Oke, itu mungkin pembukaan dari saya awal. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello my teachers, hello kiddos, hello students, hello Kak Mahir. I hope you are in good condition today. Semoga semua baik-baik saja. And of course, you have to in good mood today. Jadi kita bisa ikuti literasi hari ini dengan apa ya? Feeling happily. Oke Kak, tanpa panjang kalam, karena juga melihat waktu. Jadi insya Allah hari ini tamu kita spesial, dan insya Allah tamu-tamu yang datang ke literasi semuanya spesial. Tapi hari ini saya bilang wow, tadi dikasih 2 video saja. Biasanya itu tadi video yang pertama sudah diputar ya, yang di awal. Berarti sudah ada 2 video ya? Belum, baru 1. Tadi baru satu. Satu lagi belum. Nanti kita satu lagi ya. Itu baru 1 video di antara entah ratusan video mungkin ya Kak Mahir ya. Oke Kak, tamu kita hari ini kita sebut dia sebagai penjelajah Nusantara. Beliau adalah Kak Muhammad Mahir Abdullah, tenar dipanggil dengan nama Mahir. Usianya pokoknya sudah matang, sudah cukup lah. Kemudian Kak Mahir ini tinggal di daerah Jalan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Tadi sudah cerita sama Miss Eti, nanti kalau mau ngobrol banyak, boleh mampir ke tempatnya Kak Mahir. Kalau ke tempatnya Kak Mahir, berarti harus mampir dulu ke tempat saya. Oke, sepatah juga, ini saya kan nggak pandai merangkai kata seperti Bu Hajar Deda, Bu Aziza, Bu Sriwur, yang luar biasa sastranya itu keren. Jadi kalau saya hanya memaparkan aja copy paste dari Google. Oke, sepenggal saja, Kak Mahir ini kemarin sekitar 2 tahun bepergian atau melanglang buana dari Sabang sampai Merauke, dimulai dari 11 Maret 2018 dan berakhir kemarin di 10 November 2020. Ketika 11 Maret, alhamdulillah saya bisa melepas kepergiannya. Tapi maaf Kak Mahir ya, kemarin pas pulang saya nggak sempat. Tapi alhamdulillah ponakan saya baik-baik saja. Keren. Dan yang ditargetkan dari 2 tahun agak molor karena kemarin negara kita agak lumayan ada bencana, beberapa bencana ya Kak. Jadi Kak Mahir ini turun tangan menjadi relawan. Jadi akhirnya kembali lagi ke Jakarta agak terlambat, yang dijadwalkan fix 2 tahun akhirnya agak molor 2,5 tahun lewat lah. Tapi alhamdulillah yang penting Kak Mahir balik dengan selamat alhamdulillah. Oke, cita-cita menjelajah Indonesia yang diimpikan Kak Mahir dari kecil dan hobi bersepeda ini alhamdulillah sudah tercapai. Dan ternyata tadi sudah bisa dilihat dari videonya, Indonesia itu keren, luar biasa. Seperti Miss Siti bilang, speechless. Kita baru nyampainya Bandung, Jogja. Belum nyampe sana-sana ya. Besok kita nyusul rame-rame. Iya. Oke Kak, tanpa panjang kalam, untuk waktu kita serahkan saja langsung ke Kak Mahir. Kita sepakat saja panjangnya, panggilnya kakak ya, kakak atau bang ini? Kak Mahir aja ya. Oke, langsung saja. Waktu langsung saya berikan kepada Kak Mahir. Kak Mahir, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih memanggil tante atau ibu. Karena di sekolah manggil ibu. Terima kasih Ibu Holifah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi saya dikenalkan sama Ibu Holifah, siapa saya dan sebagainya. Maka langsung aja saya nyampein
hal-hal yang mungkin berkaitan dengan video tadi dan lain sebagainya. Karena saya pengennya teman-teman di sini atau adik-adik di sini nanti atau Bapak Ibu guru juga silakan juga boleh melakukan pertanyaan. Saya lebih suka interaksi dua arah dibandingkan satu arah. Karena kenapa saya lebih suka dua arah? Sebab ketika saya masih sekolah, ketika saya masih SMP, Kak Mahir masih SMP, Kak Mahir tuh paling males melihat guru yang kalau ngomong satu arah. Apa yang gurunya ngomong aja, mau muridnya denger, mau nggak ngomong aja nyerocos terus sampai akhir gitu kan. Terkadang kan capek juga sebagai murid, karena Kak Mahir juga ngerasain. Maka itu Kak Mahir ngomong sedikit, nanti silakan langsung tanya apapun itu, baik yang tadi video dikasih lihat tadi, ataupun yang disampaikan oleh ibu guru tadi, silakan. Nanti adik-adik bisa melakukan pertanyaan. Oke, Kak Mahir cuma menjelasin tentang impian, bahwa impian itu ada di setiap diri manusia, ada di setiap diri kita. Tapi impian itu beda-beda. Ada yang impiannya bisa dirawat, ada yang tidak. Nah, impian itu menurut Kak Mahir ya semacam cita-cita. Dan impian itu banyak, hanya cita. Tapi ada juga kayak profesi yang kita inginkan atau kita dambakan. Seperti itu. Nah, di Indonesia kebanyakan cita-cita sama profesi yang didambakan itu sama. Maksudnya gimana Kak Mahir? Contoh, apa cita-cita kamu? Ditanya pas SD sama gurunya. Dia cita-cita saya dokter, polisi, pilot, tentara, dan lain sebagainya. Padahal itu profesi. Nah, kalau Kak Mahir nggak pernah menyebutkan itu sebagai cita-cita, tapi itu profesi yang Kak Mahir inginkan. Misalkan Kak Mahir mau jadi guru, atau Kak Mahir mau jadi, misalnya apalagi mau jadi wirausaha atau apapun itu, Kak Mahir sebut itu profesi. Tapi apa cita-cita? Cita-cita Kak Mahir pengen. Cita-cita Kak Mahir kala itu, Kak Mahir pengen menjelajah Indonesia. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Ketika Kak Mahir SD, inget banget Kak Mahir itu ada pelajaran nyanyi gitu lah. Jadi Bapak Guru itu ngajarin nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itu kata Pak Guru. Lalu dulu belum ada Google. Zaman Kak Mahir SD belum ada Google. Terus Pak Gurunya bilang, di materi selanjutnya di hari berikutnya bilang bahwa di Indonesia itu ada salju. Kak Mahir bilang, dari mana Pak Guru tahu? Sedangkan Pak Guru pernah mengatakan di Indonesia hanya ada dua musim. Musim hujan sama musim panas. Dan Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Jadi nggak mungkin ada salju di Indonesia. Kak Mahir bilang begitu. Lalu Pak Guru ini bilang, ada salju. Di mana? Kak Mahir tanya, di Papua. Ya Kak Mahir tanya lagi, Pak Guru tahu dari mana? Tahu dari buku, kata Pak Guru. Pak Guru pernah ke Papua? Tidak pernah. Jadi Pak Guru ini ngomong berdasarkan apa? Sedangkan dulu guru tidak mudah menunjukkan gambar. Ini loh gambarnya nggak mudah. Sedangkan di RPUL gambar salju itu nggak jelas juga. Itu salju kah atau pasir kah atau tanah, nggak jelas. Jadi beda sama sekarang, kita bisa benar cari di Google ada atau tidak. Kalau dulu nggak ada Google. Jadi ya guru bisa saja berbohong bagi Kak Mahir. Bagi Kak Mahir tidak ada yang benar. Ini Kak Mahir tanamkan ketika dari Kak Mahir kecil. Semua manusia, apapun itu termasuk guru, selagi dia manusia, dia bisa salah. Maka perlu ada namanya dikritisi, perlu kita cari kebenarannya. Perlu kita benar nggak sih apa kata guru kita? Perlu kita gali lagi. Nah, singkat cerita Kak Mahir SD, Kak Mahir lagi ada jam istirahat, teman-teman keluar kelas, bermain, Kak Mahir iseng ngeliat ada peta Indonesia di belakang kelas. Nanti kalau udah masuk sekolah, coba lihat di sekolahnya, di MTS-nya, ada peta dunia biasanya di sekolah. Peta dunia yang besar, yang atasnya pakai kayu, bawahnya pakai kayu tuh, yang besar digantung di sekolah. Coba jengkalin. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu satu jengkal. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu satu jengkal. Tapi nanti kalau teman-teman jengkalin, adik-adik semua jengkalin, dari Singapura tuh bisa ngelewatin Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Bahkan di Timur Tengah bisa ngelewatin beberapa negara, Irak, Iran, Suriah, dan lain sebagainya. Nanti kalau di Eropa, satu jengkal itu bisa ngelewatin 3, 4, bahkan 5 negara, bahkan lebih. Lalu hanya Indonesia yang satu negara dari ujung Aceh sampai Papua satu jengkal. Nah, di situ Kak Mahir sadar bahwa Indonesia itu luas, besar. Maka dari itu
ada pepatah mengatakan, mungkin semua guru-guru pernah mengatakan, buku adalah jendela dunia. Ya, buku adalah jendela dunia. Itu. Tapi ada yang lupa. Kak Maher tambahkan dengan versi Kak Maher. Buku adalah jendela dunia. Tapi nggak mungkin kan selamanya kita mau lihat dunia dari jendela. Nggak mungkin kan kita mau buka pintu, kita mau nggak sih buka pintu terus keluar, ya berarti ada teman-teman main bola atau teman-teman lagi bermain lah pokoknya di luar, di halaman. Kita cuma ngelihat dari dalam rumah, dari jendela, nggak ikut bermain. Kan nggak seru, cuma ngeliatin doang, jadi penonton. Maka dari itu apa? Bagi Kak Maher, kalau buku adalah jendela dunia, maka menjelajah yaitu kita buka pintu, keluar, lihat, buktikan apakah yang kata orang itu betul atau tidak. Jadi nggak katanya lagi, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mau lihat apa? Menara Eiffel di Paris, silakan datang ke Paris. Mau lihat apa? Ka'bah di Mekah, silakan datang ke sana. Mau lihat apa? Tembok Cina di Berlin, silakan datang, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kala itu Kak Maher pengen banget ngelihat salju terakhir di Papua, yang dimana Kak Maher berharap salju terakhir itu bukan hanya dongeng. Dongeng seperti apa? Contoh, harimau Jawa di Pulau Jawa udah nggak ada. Dongeng tuh. Apalagi dinosaurus, dongeng. Mana dinosaurusnya ada? Nggak ada kan? Maka dari itu kami harus lihat salju terakhir di Indonesia tersebut. Nah, singkat cerita, impian itu kami rawat, dan bergeraklah menjadi sebuah ekspedisi penjelajahan Nusantara. Nah, ekspedisi ini Kak Maher lakukan, Kak Maher niatkan dengan berbagai macam misi. Nah, visinya satu. Visinya apa? Kak Maher ingin mengenal negeri Kak Maher sendiri dari dekat. Kalau adik-adik mungkin pernah atau tidak, nggak tahu. Kalau Kak Maher kecil, dulu Kak Maher suka nonton film Petualangan Sherina. Itu ada lagu judulnya Lihatlah Lebih Dekat. Maknanya dalam. Apa maknanya? Lihatlah lebih dekat agar kamu lebih bijaksana. Nah benar, ketika Kak Maher punya visi itu. Kenapa? Ketika Kak Maher bisa lihat lebih dekat Indonesia, bisa melihat orang Batak, lihat orang Jawa, lihat orang Bugis, lihat orang Dayak, lihat orang Ambon, lihat orang Papua. Jadi kita nggak lihat orang itu hitam loh, keriting rambutnya, berarti dia galak, dia preman, dia pemabuk gitu. Nggak begitu. Oh dia tuh orang Jawa loh, ngomongnya lemah lembut, berarti dia baik ya. Begitu juga. Oh dia orang Batak ngomongnya keras-keras, dia berarti jahat. Nah juga. Jadi maka lihat lebih dekat. Itu visi Kak Maher. Lalu untuk mengenal Indonesia. Misinya apa? Salah satunya dari literasi. Jadi kemarin Kak Maher punya misi membuat 10 taman baca di Indonesia. Di pelosok Indonesia. 10 taman baca di pelosok Indonesia. Tapi alhamdulillah dari 10 yang terrealisasi cuma 4. Kenapa cuma 4 Kak? Karena butuhnya biaya pengiriman buku yang nggak sedikit. Sedangkan Kak Maher berjalan tanpa sponsor, tanpa ada apapun yang ya Kak Maher harus survive dalam perjalanan. Maka dari itu dari 10 taman baca cuma 4 taman baca yang terrealisasi. Tujuannya apa dibuat taman baca? Untuk meningkatkan minat baca. Kenapa harus baca? Karena membaca bagi Kak Maher adalah sikap paling dasar untuk melawan kebodohan adalah membaca. Kalau kita nggak mau dikatain bodoh sama orang, maka membaca. Ini keras, kasar bahasanya. Kenapa? Kak Maher pernah buat taman baca itu di Papua. Sehingga cerita namanya Desa Pepunau di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat. Kak Maher bikin taman baca. Kak Maher tulis di taman baca tersebut pakai cat, sikap paling dasar untuk melawan kebodohan adalah membaca. Terus Kak Maher tanya, kok bodoh? Kalau orang Papua bilang bodoh itu adalah bodoh. Kok bodoh Kak Trada? Maksudnya ko itu adalah kamu, saya itu saya. Kok bodoh Kak Trada? Trada kakak. Ah bodoh, kok begini Trada bisa baca? Iya kok kakak. Iya betul, kok Trada bisa baca? Kok bodoh? Oh begitu kakak. Ya sekarang saya tanya, orang yang dibodoh-bodoh itu orang apa? Orang bodoh kakak. Orang bodoh itu orang apa? Orang Trada bisa baca kakak. Jadi intinya harus bisa baca kakak, biar Trada jadi orang bodoh. Kenapa? Harus bisa baca. Baca itu bukan hanya tulisan. Baca itu bukan hanya tulisan, tapi tentang pergerakan, situasi, dan kondisi. Semua itu harus perlu dibaca.
Nah, itu yang Kak Mahir jalani dalam perjalanan kemarin. Dan Kak Mahir mendaki 7 puncak gunung tertinggi Indonesia, bersepeda melintasi 34 provinsi di Indonesia. Ada orang pertama di Indonesia melakukan hal tersebut. Sebelum belum pernah lagi. Ada yang paling cuma bilang Sabang Merauke, bersepeda dari Sabang sampai Merauke, tapi ya Kalimantan, Sulawesi, gitu, dan lain sebagainya. Tapi kemarin melakukan perjalanan tersebut sampai selesai 2 tahun 8 bulan. Targetnya 2 tahun, tapi kenapa jadi 2 tahun 8 bulan? Karena kami sempat bantu bencana, ada gempa di Maluku Utara 7,2 skala Richter, jadi kami ikut bantu 1 bulan bencana, mengabdikan diri. Di Papua juga begitu, mengajar baca, tulis, hitung, bagaimana cara sikat gigi, bagaimana cara mandi, bagaimana cara banyak hal. Bahkan Kak Mahir di Papua selama 9 bulan mengabdikan diri untuk masyarakat. Mungkin itu aja yang Kak Mahir bisa sampaikan. Silakan teman-teman kalau mau bertanya, silakan bertanya. Oke, terima kasih. Silakan bertanya kalau mau ada pertanyaan. Miss Holifah, Bu Holifah. silakan dipandu. Ya Kak Fadil. Dimut Bu Holifah. Ya, sorry. Terima kasih Kak Mahir untuk cerita awal ini. Ini baru cerita awal ya. Ini baru cerita di Papua, di ujung sana. Nah, tadi Allah subhanallah banyak sekali tempat yang belum kita kunjungi dan kita harus yang bahasanya ya. Kita yang di pusat mungkin harus benar-benar belajar bersyukur bahwa kita di sini benar-benar fasilitas sangat lengkap. Kalau kita lihat di ujung sana itu ya seperti video tadi. Masih banyak kekurangan di sana sini, tapi mereka tetap bersyukur. Oke Kak, mungkin nanti karena kita untuk yang pertanyaan ada yang mau tanya jawab, nanti setelah ini Kak Mahir bisa lagi cerita mungkin ada daerah lain yang lebih menarik. Ini kayaknya banyak yang nunggu nih. Selain cerita dari negeri Papua, boleh nih cerita di negeri mana nih dari 34 provinsi yang Kak Mahir kunjungi selama 975 hari, mana lagi yang kira-kira memang benar-benar menarik, kemudian bisa jadi inspirasi buat anak-anak nanti. Terus boleh juga nanti bagaimana literasi di setiap kota, boleh juga nanti dijabarkan, ya Kak ya? Oke. Maaf. Kak Mahir, ini ada pertanyaan masuk nih. Ya. Kita masuk ke pertanyaan, boleh ya? Bu Aziza, Bu Eti? Ya, silakan yang ada di chat juga boleh tuh, boleh. Oh, langsung dulu, yang langsung dulu. Oh, yang langsung dulu. Ada yang mau bertanya, silakan Kak. Ada yang mau bertanya? Silakan, raise your hand please. Halo. Malu-malu ya? Yang di chat udah banyak itu, Miss. Oh, oke. Kak Mahir, ini di chat banyak yang masuk nih. Katanya ada juga guru yang mau nanya, boleh ya? Oke. Ada yang tanya nih Kak, kalau yang di awal video itu gunung yang ada apa nih? Kak, saya mau tanya Kak, tadi di awal video itu gunung yang ada saljunya Kak. Maksudnya mungkin nama gunungnya atau apa nih Kak? Oke. Baik, jadi langsung dijawab aja ya biar langsung nanti yang nanya dapat semua. Tadi adalah gunung, kalau teman-teman lebih mengenal dengan nama Gunung Jayawijaya. Tapi kalau para pendaki gunung lebih mengenal dengan nama Karpets Piramid. Nah, di pegunungan Jayawijaya tersebut ada beberapa puncak. Ada puncaknya banyak kok, ada puncak Soekarno, Sumantri, puncak Yamin, ada banyak puncaknya. Nah, itu kalau yang tadi ada satu gletser, sebenarnya bukan salju tapi gletser. Gletser itu adalah kayak es yang beku yang keras gitu. Nah, itu adalah abadi. Dulunya abadi. Nah, kata BMKG, bukan kata Kak Mahir ya, kata BMKG silakan dicek di Google nanti adik-adik semua. Kata BMKG tahun 2025 itu lenyap, hilang. Padahal awalnya yang kami ketahui itu tahun 2022 itu bersih, nggak ada lagi. Tapi ternyata masih bertahan sampai 2025 perkiraan BMKG. Nah, apa hubungannya Kak sama tadi Kamer di awal bilang bahwa ketika mata air telah hilang, pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, baru manusia akan sadar bahwa mereka tidak hidup dengan uang. Begini maksudnya, bahwa ketika kita manusia serakah, kita mengambil banyak
bukan mengambil secukupnya lagi, mengambil sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri, untuk bukan lagi kita nggak menjaga kestabilan alam. Kita ambil nih pohon sebanyak-banyaknya, kita ambil nih tangkap ikan sebanyak-banyaknya, kita mau bor nih air sedalam-dalamnya, sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Akhirnya ketika alam rusak, kita mau apa? Mau apa yang kita makan? Dengan uang pun nggak bisa berguna lagi. Bisa kita mau makan uang kan enggak begitu. Nah, indikator salah satu pemanasan global yang sekarang lagi rame yaitu tentang krisis iklim. Salah satunya adalah itu tadi, salju abadi tersebut. Ketika itu sudah mencair, maka ada apa nih? Kita harus tahu dong, kita harus sadar dong. Itu aja mencair. Lalu bagaimana di kutub utara, di kutub selatan? Ketika es itu semua mencair, maka air laut akan lebih tinggi daripada daratan, maka nanti banyak pulau-pulau yang tenggelam. Contohnya, adik-adik bisa lihat di internet atau di berbagai macam berita, di pesisir utara Jawa semuanya sudah hampir tenggelam. Dari mulai Jakarta, dari mulai Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, pesisir utaranya Jawa itu semuanya sudah hampir banyak tenggelam. Sudah sampai 500 bahkan 1 kilometer jaraknya dari bibir pantai awalnya atau sumbunya. Apa itu? Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Maka itu harus dipikirkan, harus dicegah agar umur bumi ini bisa lebih panjang lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa tadi guru tersebut adalah Guru Jayawijaya yang mungkin zaman sekolah sering disampaikan dengan nama Guru Jayawijaya yang S-nya sekarang sudah cair. Sedikit lah. Oke, seperti itu. Subhanallah, penjelasan luar biasa. Biografi atau ya? Geografi tadi jadi banget ini. Oke, Kak, terima kasih banyak Kak Mahir. Mudah-mudahan jawaban dari Kak Mahir tadi bisa diserap ya, teman-teman. Oke, Kak, gimana? Ada yang mau tanya langsung nggak sebelum Miss Rumi? Ayo, silakan. Ada yang mau tanya langsung biar lebih hidup? Ayo, yang sering bertanya sih biasanya siapa ya? Coba Bu. Ayo Kak, tadi ada Sofia. Sofia silakan tanya langsung Sofia. Dibacakan pertanyaannya Sofia. Sofia boleh, silakan Kak. Ayo. Kakak. Ya. Apakah kakak pernah merasa untuk menyerah atau putus asa dalam menggapai cita-cita kakak? Oke. Udah? Ada lagi? Udah. Sofia, cukup? Oke, baik. Jadi gini Sofia, apakah pernah menyerah atau putus asa? Dalam agama Islam dilarang untuk berputus asa. Putus asa nggak boleh dalam agama Islam. Nggak boleh kita berputus asa. Jadi kalau kita lelah, kita capek, maka istirahat. Kita jenuh, maka kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Tapi kalau kita putus asa, ya nggak boleh. Ibaratnya sama aja kayak hidup. Emang Sofia mau putus asa? Capek, sekolah mulu, udahlah, nggak sekolah. Nanti kan menyesal. Nanti menyesal kenapa? Kenapa dulu aku nggak sekolah ya? Sama, Kamahir juga begitu. Kalau Kamahir pulang perjalanan bersepeda di tengah hutan, jauh di NTT sana, panas, di Sumba, terus capek, putus asa, udah Kamahir pulang aja deh, naik pesawat kembali ke Jakarta. Terus di kemudian hari menyesal, kok masa muda saya nggak saya manfaati sebaik mungkin, sedangkan di saat masa muda saya mungkin saya tidak punya uang. Di masa muda saya tidak punya uang, tapi saya punya waktu, saya punya tenaga. Ketika saya sudah di masa-masa umur-umur produktif di atas 30 sampai ke arah 50, mungkin saya punya uang, saya masih punya tenaga, tapi saya nggak punya waktu. Lalu ketika saya di atas 50, mungkin saya punya uang, sudah pensiun dari pekerjaan dan lain sebagainya, sudah bisa menabung, tapi saya mungkin nggak punya lagi yang namanya, saya punya waktu, saya punya uang, tapi saya nggak punya tenaga, saya nggak punya keberanian. Maka dari itu, selagi Kamahir muda, dipupuk. Bagaimana cara memupuk itu? Mulai dari sejak dini. Adik-adik harus bisa memetakan, membuat konsep. Kamahir punya tokoh idola namanya almarhum Baharudin Yusuf Habibie. Kala itu Kamahir, disitulah Kamahir mulai suka baca. Ketika Kamahir baca buku biografi Baharudin Yusuf Habibie, yaitu dikenal dengan C. Habibie. Kenapa? Beliau almarhum membuat hidupnya terancam.
hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, lusa mau ngapain, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 5, 10, 50 tahun lagi dia mau ngapain. Itu harus tahu. Nah, ketika Kak Maher SD, kami harus tahu. Nanti Kak Maher ini mau masuk SMP, SMP mana? Plannya ada A, B, C. Kalau A gagal berarti ke B, B gagal berarti ke C. Tapi target, jangan HPIC lah, seperti A atau B, begitu. Ketika baru kelas 1 SMP, Kak Maher tulis lagi. Kak Maher mau kemana sih? Nanti SMA atau SMK. Kalau SMK, pilihannya jurusan apa? Mesin kah? Desain kah? Atau apa? Lalu ketika baru masuk kelas 1 SMK, Kak Maher SMK kali itu, dipikirin lagi, nanti mau kuliah atau kerja? Mau kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja? Kalau mau kerja di mana? Kalau mau kuliah di mana? Mau kuliah ngambil prodi apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka itu diasah, dipupuk. Ketika kita bisa melewati langkah demi langkah, maka kedepannya kita akan lebih mudah untuk meraih cita-cita tersebut. Akhirnya, kata putus asa itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Mungkin seperti itu, Sofia, yang bisa Kak Maher sampaikan kepada Sofia. Makasih, Kak. Makasih Kak Maher. Jadi intinya kalau ngeluh sedikit mak manusiawi ya, capek lemes pusing itu manusiawi. Yang penting intinya kita jangan sampai putus asa. Gitu ya Kak Sofia ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga yuk. Setelah pertanyaan ketiga ini boleh ya Kak kita putarkan video yang tadi. Jadi sampai pertanyaan ketiga nanti kita selingan dulu. Kita putarkan video dari Kak Maher. Pertanyaan ketiga nih Kak. Boleh, Bu Guru boleh. Oh boleh silakan. Ada Kak Maher ada guru yang mau bertanya nih. Silakan Bu Sri Bur, monggo. Saya Bu Aziza. Bu Aziza maaf. Ini gara-gara di sini chatnya ini. Oke silakan Bu Aziza yang cantik. Ayo. Bu juga dari tadi mau nanya. Benar ya Bu Sriwur. Aduh pada ini nih kepo pasti ini. Kayaknya ada kelanjutannya ini. Ada part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maher luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan Kak Maher kesehatan untuk menggapai mimpi-mimpi yang berikutnya. Ada beberapa pertanyaan nih yang terpikir ya. Yang pertama itu Kak Maher kan mimpinya waktu itu SD ya. Terus alhamdulillah tercapai. Yang pertama itu Kak Maher punya mimpi apa sekarang yang akan Kak Maher wujudkan. Kemudian yang kedua yang tadi di benak saya ketika melihat video Kak Maher pergi ke Flores dan yang lain-lain itu terbayang bagaimana itu komunikasinya dengan mereka. Karena kan kita untuk apa namanya bergaul itu kan kita butuh bahasa. Itu seperti apa Kak Maher persiapannya gitu kan. Kemudian yang ketiga, ada 3 nih. Pastikan ketika perjalanan 3 pertanyaan tahun beberapa bulan itu tentunya tidak mudah. Pasti ada persiapan yang luar biasa yang harus disiapkan Kak Maher. Nah, bekal yang paling berat ya pertanyaannya bekal yang paling berat yang harus dipersiapkan Kak Maher untuk perjalanan ekspedisi itu bekal apa? Ya, seperti itu. Terima kasih Kak Maher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Maher. Oke. Langsung aja saya jawab dari pertanyaan yang terakhir dulu deh, baru ke yang awal. Yang terakhir pertanyaan tentang bekal apa aja. Bekalnya maka dari itu adalah ilmu, keterampilan, riset atau pengetahuan. Kita harus cari tahu dulu daerah yang kita kunjungi. Di beberapa seminar-seminar sebelumnya dalam mengisi manajemen ekspedisi, biasanya saya menyampaikan ada rumus. Ini ketika SD pun juga kita tahu semua, yaitu 5W+1H. Jadi kita harus tahu kita mau kemana, sama siapa, berapa lama, kapan, di mana, dan kenapa. Itu kita semua tahu. Ketika sudah ditanyakan itu pada diri sendiri, maka kita persiapin apa aja. Contoh, saya mau jalan ke Flores, maka dari itu saya harus mengetahui dulu tentang Flores tidaknya. Saya riset dulu. Flores seperti apa? Mayoritasnya Muslim, Protestan, Katolik, Hindu, atau apa? Saya harus tahu kulturnya seperti apa. Terus saya juga tahu karakter mereka minimal seperti apa. Walaupun saya akan lebih banyak belajar di jalan, learning by doing itu udah pasti. Tapi kita harus jangan kosong-kosong banget lah. Gitu. Bahasanya dalam melakukan perjalanan kita harus mengetahui sedikit tentang daerah yang kita kunjungi. Nah, ketika sudah mengetahui hal tersebut, termasuk bekal-bekal perjalanan yang kita siapkan. Kalau kita mau jalan di daerah
seperti apa yang kalau di Jawa menurut saya kalau saya melakukan perjalanan di Jawa saya nggak perlu bawa tenda, saya nggak perlu bawa kompor karena banyak warung makan. Tapi ketika saya melakukan perjalanan ke timur, maka saya perlu bawa kompor, saya perlu bawa tenda, saya perlu bawa alat-alat camping. Karena apa? Karena antara desa ke desa jaraknya cukup jauh. Bukan seperti di Pulau Jawa yang rapat semuanya rapat, bukan. Nah maka itu saya harus bersiap diri saya dan saya hitung semua. Contoh, ketika melakukan perjalanan saya harus tahu kenapa berapa lamanya saya tahu. Waktu 2 tahun. Tadi Miss Walita mengatakan 2 tahun kenyataan. Kenapa saya tahu 2 tahun selesai? Karena saya hitung berapa kilometer yang akan saya lewati nantinya dalam bersepeda dan berapa kilometer sehari saya mampu bersepeda karena sudah latihan. Gitu. Jadi bekal-bekal fisik pun sudah atau skill dalam perjalanan sudah kita asah terlebih dahulu. Nah, itu mungkin bekal dalam perjalanannya. Oke, lalu pertanyaan yang tadi yang kedua adalah tentang komunikasi bahasa. Ada satu hal yang kita mungkin bahasanya apa ya? Saya katakan lebih tepatnya kita orang Jakarta atau dimanapun daerah kita yang lupa adalah menurunkan ego atau meninggalkan ego kedaerahan. Contoh saya orang Jakarta, biasa ngomongnya kalau dengan pergaulan gua lu. Lalu ketika saya datang ke Indonesia Timur, Indonesia Barat, yang paling barat ke yang paling timur, ke yang paling utara, ke yang paling selatan, maka ketika saya masih mempertahankan bahasa Jakarta, saya tidak akan dapat apa-apa dalam perjalanan. Saya tidak akan bisa namanya berbaur dengan masyarakat. Bagaimana caranya? Tinggalkan ego kedaerahan, selesai. Tinggalkan ego kedaerahan, selesai itu semua masalah insya Allah. Kenapa bisa begitu? Contoh, alhamdulillah saya bisa hampir 34 provinsi berlogat tiap-tiap daerah. Saya bisa berlogat NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Ketika ketemu sama orang-orang di daerah, semua orang bingung. Contoh, ketika saya balik ke Jakarta, saya ketemu orang Ambon, jaga parkir di jalan. Aduh Bu, saya dari mana ya? Beta pun kampung ya, pernah lama beta ada di Ambon sana. Kagetnya juga. Baru, saya orang mana? Iyo, beta ada punya kampung tuh di belakang Soelai. Dia bingung. Beta pun bahasa dia bisa. Lalu ketemu lagi orang dari Minang. Awak juga bisa berlogat Minang. Lalu ketika ketemu lagi orang dari Batak bisa lagi. Ketika ketemu orang dari Kalimantan Selatan, ulun bisa bahasa Banjar. Terus begitu. Akhirnya kita akan terasah, kita akan paham. Insya Allah kita akan paham. Dan insya Allah kalau kita hanya di kota-kota besar, semua bisa berbahasa Indonesia. Cuman logatnya aja yang berbeda. Tapinya nih ada nih. Kalau kita sekali lagi nggak mau mencoba menurunkan ego kita akan salah persepsi. Contoh, kalau kita dalam bahasa Indonesia atau orang Jakarta mengatakan kita adalah semua, kita semua. Lalu dalam bahasa orang Ternate sama Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Utara, kita itu artinya adalah aku. Orang Bugis mengatakan kita adalah Anda atau kamu. Orang Anambas di Kepulauan Riau, kita adalah kalian. Maka kalau 4 orang berkumpul, orang Jakarta, Ternate, Makassar, sama Anambas bilang kita. Kita makan dulu. Siapa yang makan? Nah, semua. Ya makanya itu kan dari itu kita harus bisa meninggalkan ego kita. Jadi kalau saya sampai di Ternate, saya bilang kita itu ya aku. Saya sampai di Makassar bilang kita ya kamu. Saya sampai di Anambas bilang kita ya kalian dan seterusnya. Itulah bagaimana kita bisa memahami atau berbahasa atau berlogat berkomunikasi dengan orang lain. Oke, lalu pertanyaan tadi yang pertama yang saya jawab di akhir malah apa rencana ke depannya? Insya Allah saya membuat buku. Saya membuat buku perjalanan. Jika buku ini terbit, maka ini adalah buku pertama di Indonesia tentang literatur bersepeda di Indonesia. Dan sekaligus saya mengatakan kenapa saya harus menulis buku, saya harus buat buku, sebab menulis adalah jalan menuju keabadian. Kalau saya bukan anaknya sultan, bukan anak presiden, bukan
bukan anak konglomerat, maka kalau saya mau dikenang, saya mau abadi, ya saya nulis buku. Tujuannya apa? Mau 2, 3, 5 tahun, 10 tahun lagi, tetap masih akan ada. Orang akan dengar cerita itu. Lalu kenapa bukan konten YouTube? Kenapa bukan video atau foto? Sebab dari zaman dulu sampai zaman sekarang, buku itu masih bisa dicetak, walaupun sudah beratus tahun. Sedangkan video belum tentu kedepannya masih ada. Jadi insya Allah 2022 Januari akan saya menerbitkan buku tentang ekspentara atau ekspedisi penjelajahan Nusantara. Mungkin seperti itu Bu Aziza yang bisa saya jawab. Kita nggak puas ya. Terima kasih banyak. Keren banget. Mudah-mudahan Keren. Keren. Terima kasih Kak Mahir penjelasannya. Jadi intinya seperti kata pepatah ya, bener nggak nih pepatahnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu ya? Berarti ketika kita berada di suatu daerah, jangan jangan ego kita jangan terlalu tinggi. Pokoknya ikuti apa yang berlaku di daerah tersebut. Oke, terima kasih Kak Mahir. Oke, sebelum pertanyaan berikutnya nih masih ada 3 pertanyaan lagi nih numpuk di saya. Kita setel dulu yuk video yang awal tadi dikasih Kak Mahir. Kita tonton penjelajahan Kak Mahir selama 2,5 tahun keliling 34 provinsi. Bu Satimah, minta tolong di-share. Selamat menyaksikan teman-teman. Ini masih hidup, masih utuh, dimakan mentah-mentah baru. Mana udangnya? Oh ini. Nih, baru dapat mentah-mentah dan kita makan ya. Mantap, dimakan. Enak. Saya Mahir, saat ini saya ada di Biak, Papua Indonesia, tepatnya di Monumen Perang Dunia Kedua. Jadi 1 tahun perjalanan ekspedisi penjelajah Nusantara, mulai dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Papua. Dan saat ini sedang menuju ke Papua Barat, Provinsi Papua Barat. Selama 1 tahun perjalanan ini, saya merasakan menjelajah Indonesia itu sepertinya nggak cukup untuk 2 tahun. 1 tahun perjalanan saya dari Jakarta pun sepertinya kurang maksimal untuk menjelajahi seluruh pulau-pulau, wilayah-wilayah di Indonesia yang sangat banyaknya. Menjelajah Nusantara membuat saya berpikir bahwa Indonesia itu lebih indah, sangat indah. Walaupun sebelum berangkat sudah yakin bahwa Indonesia lebih indah, tapi tambah meyakinkan saya bahwa Indonesia sangat indah. Indonesia itu sangat keren. Hitam kulit dari nafas, aku Papua. Hitam kulit dari nafas, kami Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Saya pengen menjelajah negeri saya dulu sebelum saya menjelajah negeri orang lain, karena ketika saya menjelajah negeri orang lain, untuk saya pribadi ditanya nih, misalkan kita ketemu sama
traveler atau pesepeda lah dari luar negeri, ditanya ketemu di jalan, Indonesia seperti apa sih gitu kan, elevansinya ketika bersepeda setinggi apa sih yang pernah di Indonesia dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu karena kita belum pernah menjelajah Indonesia. Sedangkan ketika bule-bule berbondong-bondong mau ke Indonesia, kita malah berbondong-bondong kan ke luar negeri gitu. Itu kan menurut saya, ya saya pengen sekali lah menjelajah negeri saya dulu sebelum saya menjelajah ke luar negeri gitu. Jadi kalau ditarik garis lurus 12.000 km yang lebih dari, ya kurang lebih 12.000 km rencana saya itu sampai ke Jakarta lagi, ya kurang lebih bisa lewatin 10 negara sampai 20 negara. Jadi saya bangga bisa tinggal di Indonesia yang garis pantai yang terpanjang di dunia. Kalau teman-teman punya peta dunia di rumah atau di kantor atau di sekolah pernah lihat itu ada, teman-teman jengkalin coba dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu satu jengkal. Tapi kalau teman-teman coba jengkali beberapa di belahan dunia di peta tuh, jengkalin itu bisa lewat 2 negara, 3 negara, 4 negara, 5 negara bahkan lebih itu. Makanya Indonesia luas. Jadi saya pikir menjelajahi Indonesia nggak ada habisnya. Subhanallah, nangis lagi, ada nangis lagi? Allah, subhanallah, nikmat mana lagi nggak mau dustakan, ya Allah, aduh, speechless deh. Aduh, videonya bagus Kak Mahir, terima kasih banyak. Saya jadi melankolis banget nih. Oke, tadi sudah lihat videonya, luar biasa ketika, ya, apa ya, speechless lah, pokoknya kalian tadi sudah melihat, teman-teman sudah melihat juga, semua bisa digambarkan, semua bisa, tanpa diucapkan kata-kata pun bisa dilihat dari video tadi. Subhanallah. Oke, Kak Mahir, Bu Aziza dan Bu Eti, ini masih ada pertanyaan lagi, boleh ya kita ajukan ke Kak Mahir ya?
Langsung saja, nanti saya kebanyakan kelamaan ini nih. Boleh Bu, kita memang Kelamaan air matanya. belajar bareng di sini. 1 jam pelajaran. Ini belajar benar-benar subhanallah mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa. Yang kita belum pernah sampai ke pelosok ya. Kak Mahir, ini ada pertanyaan nih, siswanya malu nanya, suruh nanya, dia nggak mau katanya. Kak, tanya dong, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk seperti Kak Mahir? Sok atau dijawab? Oke, baik, jadi sebenarnya dijawab, tapi nggak apa, saya lengkapi aja. Nggak apa-apa ya, pertanyaan sama ya. Apa aja sih disiapin tadi yang masalah-masalah dari mulai diri sendiri, yaitu kayak misalkan begini, kita punya waktu, kita luangin waktu, siapin waktunya dulu, gitu kan. Kedua, perlengkapannya. Ketiga, pendanaannya. Ini juga penting, pendanaannya siapin. Terus rekayasa atau konsepnya mau bagaimana. Ketika terjadi ini, plan A-nya apa, plan B-nya bagaimana, dan seterusnya. Itu penting. Jadi, disiapin itu banyak yang disiapin. Termasuk bagaimana kita menyiapkan dokumen-dokumen atau identitas diri yang perlu kita bawa. Sebab ketika kita dalam perjalanan, ada hal-hal yang kita akan nggak kepikiran, tapi akhirnya kepikiran di jalan. Pas lagi di rumah belum kepikiran. Contoh, yang jarang orang pikirin. Kita nggak selamanya bawa KTP dalam perjalanan. Kak Mahir bersepeda, oke lah bawa KTP. Tapi kalau kenapa kan, sedangkan dompet Kak Mahir atau KTP Kak Mahir nggak barengan sama tubuh Kak Mahir. Kalau orang-orang di luar negeri, bule-bule, biasanya identitas diri mereka tato tubuh mereka. Mereka tato tubuh mereka tulis nama mereka, tanggal lahir mereka, golongan darah mereka, dan sebagainya. Karena Kak Mahir Islam, dan Kak Mahir juga nggak mau sholat amigasa, terus juga nggak mau juga nanti kalau buat donor darahnya juga kotor, maka Kak Mahir nggak tato. Ini gimana? Kak Mahir buat kalung doktek, kayak kalung tentara begitu yang baja itu, Kak Mahir buat gelang. Gak ada gelangnya, Kak Mahir nggak pakai, jadi gelangnya khusus dipasang di sini dari baja juga. Tujuannya apa? Ketika terjadi apa-apa, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, bukan nomor telepon kita sendiri, tapi nomor telepon orang rumah atau siapapun yang kita percaya bisa bantu kita. Emergency, ada nomor emergency. Seperti itu. Jadi banyak yang disiapin, itu hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal besar dulu. Hal-hal besar yang disiapin ya susunan dari itu, mau kemana, harus dipahami biar tahu apa yang disiapkan. Seperti itu mungkin. Terima kasih Kak Mahir. Semua diniatkan dari hal yang kecil ya, jika ingin memang punya mimpi yang besar. Karena tidak bisa langsung besar, harus dari yang kecil, nanti lama-lama jadi bukit, dan insya Allah kalau memang niatnya sudah bulat, insya Allah pasti berhasil. Ada lagi nih pertanyaan nih Kak. Boleh dong. Saya nanya satu. Oh ini langsung nih yang mau nanya nih, boleh. Silakan Miss Eti. Ya dari tadi penasaran banget nih. Kayaknya kalau mau jadi traveler, jadi petualang itu kayaknya butuh dana banyak banget dong kalau kayak gitu kan. Tadi ada pendanaan gitu. Ada nggak trik-trik menyikapi biar nggak beli makan terus? Cara bertahan hidupnya seperti apa? Kalau mau numpang orang makan gimana gitu? Atau mau mancing-mancing cara bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Bagaimana cara bertahan hidup biar nggak terlalu banyak mengeluarkan uang? Baik, gini Miss. Jadi saya tidak akan pernah mengatakan bagaimana cara bertahan hidup untuk tidak banyak mengeluarkan uang. Bagi saya uang harus dikeluarkan. Contoh kita memakan 3 kali sehari, perut kita 3 kali sehari makannya. Masa kita mau ganti jadi cuma 1 kali sehari? Nanti besok-besok kita langsung, ibaratnya apa ya? Gini. Bahasa anak kosan, ledek-ledekannya anak-anak kos-kosan adalah kalau pagi jangan lupa sarapannya energen. Kalau siang oke jelly drink pun udah lapar. Kalau malam promah. Masa begitu kan enggak? Nah, terus bagaimana ya kalau misalnya pagi misalkan makannya nasi uduk, siang gado-gado, malam misalkan sate, dimakan aja gitu semua. Bukan masalah mengeluarkan pengeluaran, tapi bagaimana kita memanajemennya. Contoh, misalkan saya tahu porsi makan saya berapa dan saya mau makan berapa kali sehari, oke 3 kali sehari. Ingat, ini standarnya beda-beda. Standar bule, standar Indonesia beda. Standarnya orang di Sulawesi, Kalimantan, Jawa juga beda standar makan. Maka rekayasa seperti apa? Manajemen logistik kita seperti apa? Begini.
kita harus tahu. Ini saya jabarin, ini semua adik-adik semua bisa hitung, silakan di rumah. Saya capek kalau ditanya berapa biaya yang dihabiskan, itu gak ada pertanyaan gitu. Kalau saya ditanya berapa biaya yang dihabiskan dalam perjalanan 2 tahun 8 bulan, saya gampang balikin. Ya udah, silakan hitung 2 tahun 8 bulan ke belakang, habis berapa teman-teman hidup. Mulai dari makan, ngopi, ngeteh, beli pulsa, terus apa lagi tuh? Parkir, apalagi itu segala macam itu dihitung. Coba 2 tahun 8 bulan, pernah nggak ngitung dalam setahun kita habis berapa? Itu pasti besar banget. Nah, jadi Kak Mahir begini gitu. Jadi saya begini Bu, saya menghitung budget saya makan. Saya makan 3 kali sehari, minimal loh. Jarang banget saya makan cuma 1 kali sehari, jarang. Itu kalau nggak punya duit. 3 kali sehari makan saya dalam perjalanan. Bahkan bisa 5 kali kalau banyak duit. Kalau lagi lapar juga. Jadi saya harus tahu budget saya makan berapa. Oke, saya budgetin makan saya 1 hari itu adalah 20.000 misalkan. 1 kali makan 20.000. 2 kali makan maka 40.000. 3 kali makan maka 60.000. 60.000 3 kali makan. Maka saya perlu lagi ngepres lagi nih, gimana refresh sih biar saya nggak terlalu besar. Oke, saya press lagi 15.000 1 kali makan. Kalau 3 kali makan maka 45.000. Hitunglah 5.000 itu beli air. Maka 50.000 budget saya untuk bertahan hidup dalam waktu 1 hari. 50.000. Saya melakukan perjalanan berapa lama? Misalkan 100 hari, maka 5.000, 20.000 dikali 100 berapa? Dan itu yang saya harus punya sebelum saya melakukan perjalanan. Itu saya harus punya sebelum saya melakukan perjalanan. Makanya tadi ada 5W plus 2H untuk melakukan sebuah perjalanan. Nah, ketika sudah direkayasa, kita tahu, ibarat dalam hidup, kita punya gaji. Ngajar di sekolah, kita punya gaji misalkan 5 juta per bulan. Kita harus tahu dong, kita mau belanja apa minggu ini sampai selesai. Ya sama dalam perjalanan juga begitu. Kalau kita nggak memanajemenkan dengan baik, nanti di hari ke-5 atau ke hari ke-10, kita udah mati kelaparan. Makanya harus dimanajemen dengan baik. Nah, kalau kita butuh tadi 50.000 1 hari dikali 100 hari dalam perjalanan, maka bagaimana kita mencarinya, itu yang kita cari sebelum perjalanan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lalu tentang survive-nya adalah ketika kita dapat rezeki, ada kalau kita punya 2 mazhab, mungkin ada yang tentang cerita Imam Syafi'i sama Imam Maliki tentang pesantren. Imam Syafi'i bilang sama gurunya Imam Maliki bahwa nggak akan ada rezeki kalau kita nggak keluar rumah. Ya kan, Imam Maliki bilang nggak kok, rezeki itu datang sendiri, nggak perlu dicari. Ya sebenarnya dua-duanya benar. Lalu ketika Imam Syafi'i mencari keluar dari pondok pesantren, bantuin orang panen anggur, dapat anggur, dia senang bukan karena dapat anggurnya, jadi dia bisa buktikan bahwa argumentasinya kepada gurunya benar gitu. Lalu dia datang, dia bilang sama Imam Maliki, kalau dia kalau dia nggak keluar dari pesantren, ya keluar dari pondok, dia nggak bakal dapat anggur. Dia bantuin orang panen anggur, dapat anggur. Dia sambil nyodorin anggurnya ke Imam Maliki. Imam Maliki ketawa dong, senyum, dia potek anggur, dia makan. Dia bilang, cuma kemana-mana sih nggak keluar dari pondok pesantren, tapi saya dapat anggur dari kamu. Sama dalam perjalanan, ketika kita sebelum melakukan perjalanan kita usaha, maka ada juga rezeki datang sendiri. Contoh, saya pernah dalam perjalanan lagi makan di warung makan, tiba-tiba pas mau bayar, Mas tadi udah yang bayarin. Yang mana? Yang ibu tadi yang bayarin. Nah, itu kan rezeki nggak terduga. Maka tiba-tiba uang yang jatah makan saya siang itu saya bisa alihkan untuk besok. Akhirnya yang tadinya cuma 1 hari sih bisa panjang dan terus. Mungkin seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu nggak puas. Kayaknya emang nggak puas, nanti kayak perlu main sendiri dan kita lebih. Masih belum puas ya, karena yang nominalnya berapa saat itu belum terjawab, suruh hitung sendiri. Ya. Bisa gitu ya. Karena suka gak masuk akal, tapi itulah di luar nalar ya kadang ya. Oke, terima kasih Kak Mahir penjelasannya. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Bu Wur, tadi kita mau nanya, Bu Sri Wur? Monggo. Halo? Iya. Bu Sri Wur mau bertanya? Nanya. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara Kak Mahir menghadapi tantangan-tantangan selama perjalanan, atau kesulitan apa sih yang dialami selama perjalanan gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu. Untuk kesulitan, sebenarnya nggak ada yang sulit.
kalau semuanya kita jalan dengan ikhlas, dengan bahagia. Lord Smith Baden-Powell, Bapak Pandu Dunia, mengatakan bahwa cara untuk bahagia adalah bahagiakan orang lain. Dan saya rasa ada yang paling nggak bisa. Saya pernah mengatakan begini, bahwa sedih itu adalah hal yang wajar, marah itu lumrah, lalu tertawa itu bentuk bahagia. Nah, ketika kita bahagia, semua itu mau sedih, mau marah, itu kalau kita bahagia ya santai aja semuanya. Nah, maka dari itu ketika saya melakukan perjalanan, saya ban bocor, ya santai-santai aja, ini seni bagi saya. Lalu saya jalan, saya ketemu kesusahan, misalnya tanjakan tinggi lewat gunung, itu senyum-senyum aja, karena ini memang yang saya tuju, memang ini saya nikmati. Ini adalah proses. Lalu tantangan-tantangan apa saja yang berat sebenarnya bukan teknis seperti kayak bersepeda atau gunung, tapi terlebih lagi kita bagaimana memahami orang lain, itu yang berat bagi saya. Saya semenjak balik ke Jakarta, saya bilang sama ibu saya bilang Umi, saya bilang ke selalu bahwa kita bukan orang lain bukan kita. Kenapa itu saya tanamkan kepada ibu saya di rumah ketika saya perjalanan? Saya banyak melihat hal-hal yang memang seperti sopan santun. Ini adik-adik perlu diingat semua ya. Ini penting kami sampaikan. Adik-adik bisa ingat sama Kak Mahir suatu saat nanti. Nilai kesopanan itu tidak mutlak. Nilai kesopanan itu tidak mutlak. Jadi kalau ada orang bilang senyum adalah nilai kesopanan yang mutlak, itu salah. Bagi saya tidak mutlak. Bagi saya itu relatif, bukan absolut. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan saya menemukan tantangan itu. Di suatu daerah, orang mukanya keras, tapi ternyata hatinya baik, lembut sekali. Saya bilang selamat pagi mama, woi pagi anak-anak, sudah makan kamu belum? Kemarin sudah makan dulu. Itu. Ada juga yang punya karakter lucu. Contoh, saya jalan naik sepeda, Mas, kopi Mas. Kan dengan bangganya saya datang dong, samperin orang itu yang ngasih kopi. Saya duduk. Katanya ngopi Pak. Enggak, saya basa-basi aja tadi. Saya langsung kayak banting helm, saya bilang dalam hati sambil gregetan. Kalau gitu nggak usah manggil, saya bilang begitu kan. Itu kan itu tantangan Bu. Kita harus bisa memahami orang lain. Maka dari itu saya katakan di awal bahwa sikap paling dasar untuk melawan kebodohan dalam membaca. Sebab membaca itu bukan hanya tulisan, pergerakan situasi dan apapun itu. Itu adalah membaca. Nah, saya pernah sampaikan di banyak hal, di banyak kesempatan tentang membaca tentang karakter orang. Contoh, saya naik sepeda, kalau di beberapa daerah saya dipanggil, Mas, mari ngopi. Saya nggak akan berhenti naik sepeda, tetap saya kayu, saya cuma nengok doang. Paling angkat tangan, ya Pak. Gitu. Lalu kalau dia berdiri dari tempat duduknya, baru saya berhenti dari sepeda, berhenti goes, saya berhenti, diam sepeda saya. Lalu kalau dia maju 2-3 langkah menghampiri saya, baru saya menyeberang menghampiri. Kenapa? Karena saya sudah buktikan. Ketika orang cuma manggil, Mas ngopi, kita samperin tuh nggak ada kopinya tuh. Biasanya begitu. Nah, tapi ketika karakter di Indonesia Timur, Bu. Indonesia Timur versi saya adalah NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, sama Sulawesi Utara. Itu 6 provinsi Indonesia Timur versi saya, karena memiliki karakter yang sama. Di sana, orang bilang ngopi, ya ngopi sudah. Dibilang makan sudah. Tidak ada bohong-bohong, tidak ada titik. Orang bilang, bahkan itu yang buat saya bingung. Lebaran, ini bulan puasa, Bu. Bulan puasa 19, 20, 3 tahun lalu. Bulan puasa 3 tahun lalu, atau Ramadan tahun lalu, saya ada di NTT. Tepatnya di Kabupaten Manggarai, di Flores, Pulau Flores, di NTT. Ada Kabupaten Manggarai, nama kotanya Ruteng. Itu kota sangat dingin sekali, paling tinggi di Flores, setelah Bajawa. Saya stay di situ, itikaf 10 hari di situ. Menjelang Idul Fitri, saya selalu dari awal saya niatkan nawaitu saya 10 hari terakhir menjelang Ramadan saya hentikan perjalanan saya itikaf di sana. Lalu tantangan terberat saya di sana adalah saya nggak punya keluarga, Bu. Salah satunya tuh, saya nggak kenal siapapun di sana. Saya bingung mau lebaran sama siapa. Saya tinggal di masjid.
Saya jadi marbot masjid, bantuin marbot, saya nyiapin segala macam. Lalu ketika mengelola diri juga tantangan. Mengelola namanya homesick, kangen rumah, rindu saat orang lebaran sama keluarga. Saya rindu dong. Malamnya malam takbir, besok Idul Fitri, saya sendirian di masjid. Orang-orang pada pulang ke rumah masing-masing habis sholat isya. Saya bengong aja, nangis saya gitu, nangis. Kenapa? Ini pertama kali saya Ramadan jauh dari rumah, pertama kali malam takbiran jauh dari rumah. Lalu saat Idul Fitri, orang ke masjid semua itu pakai baju serba putih, pakai mukena, pakai kopiah, pakai sarung, pakai baju koko. Saya datang ke masjid kala itu bawa sepeda, dorong sepeda. Saya nggak bawa baju koko, pakai celana panjang, rambut gondrong. Apalagi di Indonesia Timur. Dan saya langsung dicurigai, kenapa? Jangan-jangan teroris gitu, rambut gondrong, bawa sepeda. Apalagi baru kejadian bom Surabaya kala itu 2018. Saya dicek, diperiksa, digeledah, terus saya baru boleh masuk masjid. Ketika orang semua selesai, pulang ke rumahnya masing-masing, berlebaran, saya di masjid sendirian, sampai yang jaga masjid bilang, Mas, maaf, masjidnya mau saya tutup, saya mau pulang, lebaran. Saya nangis, itu tangan terberat, tangan terberat. Kalau saya nggak kuat mental saya, bisa pulang. Nggak cerita Mas kalau di perjalanan. Iya, gitu. Jadi akhirnya itu yang pernah saya alami, dan saya harus bisa bagaimana cara saya berbaur dengan masyarakat. Akhirnya saya cari mama piara, cari keluarga piara, siapa yang menampung saya, menganggap saya sebagai anak. Itu juga penting. Kalau kita di Indonesia Barat sebutnya adalah bapak angkat, mama angkat, itu. Kalau kita di Timur bilangnya adalah bapak piara, mama piara. Jadi itu komunikasi. Kalau kita nggak punya skill begitu, Bu, di jalan kita habis. Kita cuma jadi orang yang cuma tahu jalan doang, Bu, nggak tahu bagaimana. Permisi Bapak, boleh numpang istirahat atau apa segala macam, itu tantangan. Tapi kalau saat teknis, bagi saya itu hal-hal yang biasa saja. Jadi ketika sudah berhubungan dengan manusia sama manusia, maka itu perlu seni, perlu dipelajari, dan interaksinya itu cukup dengan pengalaman yang kita terus gali dan kita memperluas cakrawala kita. Seperti itu mungkin Bu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nah, terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Mahir. Ini udah sudah banyak bilang terima kasih yang tak terhingga ini, penjelasannya luar biasa. Kalau mau dirangkum lagi, banyak sekali yang dirangkum. Ini teman-teman sudah pandai merangkum teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Intinya apa yang dilakukan Kak Mahir itu luar biasa. Teman-teman nih, kalau ada yang kakak-kakaknya ada yang mau mengikuti jejak langkahnya Kak Mahir menjadi penjelajah Nusantara, boleh nih, silakan berguru nanti. Gimana caranya dan trik-trik apa aja untuk berkeliling Indonesia. Benar kata Mahir, sebelum ke luar negeri, kenapa kita nggak jelajah dulu ya negeri kita tercinta ini yang luar biasa marvelous, pokoknya keren, amazing. Oke, tanpa banyak kalam, gimana? Sepertinya pertanyaan kita close ya, karena sudah cukup banyak penjabarannya. Sebentar, masih ada yang mau bertanya nih, bagaimana? Oh, boleh ya terakhir ya? Ada yang penasaran nih Kak? Boleh terakhir nih? Silakan. Apa dikatakan tadi? Selama 2,5 tahun, apakah pernah sakit? Bagaimana mengatasinya? Bagaimana menjaga ketahanan tubuh? Dah, insya Allah itu terakhir Kak. Oke, boleh silakan. Pertanyaan keren. Dari yang terakhir ini pertanyaan keren banget, dan saya akan sampaikan, semoga bermanfaat, mungkin juga sebagai closing statement saya tentang kesehatan. Jadi saya pernah mengalami berbagai macam penurunan kesehatan, dan saya pernah kena malaria. Saya pernah kena malaria di Indonesia Timur. Lalu pertama kali rasa malaria, saya baru tahu sakitnya malaria seperti apa, dan malaria itu bisa kambuhan, dan dia nggak akan sembuh, tapi bisa kambuh. Lalu ketika itu saya bilang, malaria itu cukup tinggi kematiannya di Indonesia Timur. Tapi apakah orang di Indonesia Barat peduli dengan malaria di Indonesia Timur? Jawabannya, karena tidak pernah jadi perbincangan oleh orang Indonesia Barat. Yang orang Indonesia Barat perbincangkan adalah, saya takut ke Indonesia Timur, takut kena malaria. Itu saja yang jadi perbincangan Indonesia Barat.
Jadi saya pernah kena malaria, saya pernah berbagai macam, sampai saya nggak pernah yang namanya kena penyakit paling remeh. Dan itu nggak pernah saya alami seumur hidup saya kalau bukan dalam perjalanan. Itu apa? Kena kutu busuk, kutu kasur. Itu saya nggak pernah ngalamin itu. Saya baru tahu itu ketika saya di NTT, saya kena itu. Saya bilang, ini apa? Gatal-gatal dahsyat sampai panas begini. Dan ternyata itu namanya kutu busuk, kutu kasur. Saya baru tahu, selama ini saya nggak pernah kena gituan. Coba, tapi saya bersyukur saya ngalamin kena itu. Tapi yang paling parah kena malaria. Singkat cerita dari malaria ini, saya belajar ketika saya berapa kali kambuh, nyawa saya terancam, saya bisa saja mati ketika saya penanganan dan sebagainya. Tapi kembali, saya bersyukur, saya bisa merasakan apa yang orang Indonesia Timur rasakan dari dulu, bahwa malaria itu mengancam. Tapi mereka, apakah dipikirkan orang Indonesia Barat? Belum tentu. Ketika COVID-19 masuk Indonesia, kala itu saya ingat sekali COVID-19 masuk Indonesia, posisi di Kalimantan Tengah, orang rame-rame, ribut-ribut. Jujur terus terang, saya bersyukur ketika itu. Kok bersyukur? Saya bilang, ya Allah terima kasih. Kau datangkan pandemi itu di negeri ini. Tujuannya apa? Biar semua merasakan. Dari ujung Sabang sampai Merauke merasakan yang sama. Coba kemarin malaria. Hanya ada di Indonesia Timur. Apa kalau Indonesia Barat? Tidak. Tapi ketika pandemi, saya yakin kalau itu juga pertama kali masuk ke Indonesia, saya yakin. Bahkan saya bilang sama teman saya telepon teman saya WhatsApp teman saya bilang, nanti pegang omongan saya. Pegang omongan saya yakin sekali, nanti lihat saja. Banyak orang akan saling bantu-membantu di kala awal pandemi COVID-19. Kenapa? Karena pandemi tidak memandang dia kelas ekonominya, daerahnya, provinsinya, mau gunung, mau pantai, mau apapun, semua kan kena. Mau kota, mulai semua kena. Mau bersih, mau kotor, semua kena. Itu ketika ada COVID-19. Lalu, kenapa apa hubungannya kami bersyukur? Hubungannya adalah Indonesia menjadi negara yang merdeka karena apa? Karena punya rasa sakit yang sama. Karena dijajah yang sama oleh penjajah. Maka perjuangannya, perlawanannya juga sama. Nah, ketika endemik malaria di Timur, Indonesia Barat belum tentu. Karena apa? Karena hanya Indonesia Timur yang merasakan. Ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, semuanya banyak influencer, artis, segala macam berbondong-bondong menyumbang untuk penanggulangan COVID-19. Jadi, walaupun sampai saat ini, saya alhamdulillah jadi sampai saya terpapar COVID-19, tapi yang jelas saya sudah pernah merasakan bagaimana ganasnya malaria yang menyerang tubuh saya. Mungkin itu bisa sampaikan yang bisa jadi pelajaran bahwa di Indonesia kita akan gotong royong ketika merasakan sakit yang sama. Tapi ketika sakitnya beda-beda, maka itu ada gotong royong. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mahir. Jadi COVID ini benar-benar menjadi pembelajaran buat kita ya, bahwa kita memang harus saling membantu dan akhirnya semua merasakan derita yang sama. Dan berdoa semoga COVID ini cepat hilang. Kalau dibilang hilang katanya enggak ya, katanya enggak hilang ya, tapi tetap berdoa yang harus. Baik. Nah, harus doa semoga lebih baik dan penyakit ini lebih cepat hilang lah, biar kita semua bisa kembali benar-benar bukan new normal lagi, tapi benar-benar normal seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Kak Mahir, terima kasih banyak nih kalau terima kasih. Ini kayaknya masih banyak cerita, tapi nggak mungkin kita selesaikan hari ini. Iya, betul. Jadi insya Allah nanti kita bersua lagi di lain waktu. Kalau saya nanti bisa face to face langsung. Oke, untuk acara dengan ngobras dengan Kak Mahir, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah. Oh ya, lupa tadi Kak Mahir. Gimana? Mau ada pertanyaan ke siswa? Atau sudah close saja? Lupa saya. Close aja deh. Karena kasihan juga ada ini. Nah, next time lah ya, next time insya Allah ya. Oke, saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih banyak Kak Mahir untuk sharingnya. Semoga Kak Mahir juga tambah berkah, keilmuannya makin tambah, dan semoga memang apa yang menjadi cita-cita Kak Mahir selain bersepeda ini bisa tercapai. Mungkin masih ada cita-cita lagi yang lain, selain menjelajah, mungkin apa lagi setelah ini. Semoga tercapai. Oke, terima kasih banyak dari saya pribadi. Nanti setelah ini saya kembalikan kepada MC, kepada Bu Aziza dan Bu Eti.
Saya pribadi Oke, baik. mohon izin. Terima kasih. Mahir langsung mau pamit atau nanti? Izin pamit. Langsung pamit? Saya duluan ya. Foto dulu kali ya? Foto dulu apa enggak dengan Kak Mahirnya? Sesi foto? Sesi foto dengan Kak Mahir? Fatima, gimana sesi foto Bu Fatima? Sesi foto dulu? Siap, ya, siap. Kak Bayi sesi foto dulu ya? Oke, sip. Sesi foto dulu ya? Oke. Bentar. Ayo silakan teman-teman dibuka kameranya. Baik, kamera silakan dibuka. Oke. Siap Bu Ima. Salam literasi. Boleh kayak gini Kak Mahir? Oh. Salam literasi. Literasi. Oke, slide 1. Ya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Oke. Slide 3, 4, 5 tutup kamera ya. Jadi saya nggak kasih kode ya. Oke, udah cukup Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Terima kasih Bu Holipa. Terima kasih banyak. Oke, saya serahkan kembali kepada Bu Azza yang cantik dan Bu Eti yang Manis. cantik juga. Oh, manis ya. Satu, silakan. Ayo Betty, silakan. Ya, terima kasih Miss Oliva yang sudah memandu acara yang luar biasa ini. Biasa di luar. Hanya ucapan terima kasih buat Kak Mahir karena this is our first time. Waktu pertama kita ada guest star yang semuanya luar biasa. Hanya kali ini nuansanya berbeda. Nuansanya lebih ke penjelajah. Jadi sebenarnya jiwa penjelajah saya juga memberontak ini. Dulu pernah bercita-cita pengen seperti Ya, itu. Bu Eti juga masa mudanya kan juga menjelajah ya. Ayo Bu Eti menjelajah. Jadi banyak banget yang ingin saya explore sebenarnya, tapi nantilah. Dan hari ini banyak ini ya, banyak air mata yang bercucuran. Oh iya. Saya pengen banget nih. Iya, ternyata memang mengharukan sekali melihat, oh ternyata Indonesia seperti itu dan kita hanya berdiam diri di sini dengan menikmati segala kenyamanan yang ada tanpa memperulikan seperti Oh iya, Bu Eti, punten teman-teman, kakak-kakak sekalian, kalau memang ada yang mau lihat YouTube lebih banyak lagi, silakan nanti buka saja di YouTube ya, untuk video-video Kak Mahir, ketik saja Mahir Abdullah, nanti langsung terlihat di situ videonya luar biasa. Tadi baru 2 di antara puluhan video yang ada. Oke. Oke, baik, terima kasih Bu Aziza. Mungkin ada serba-serbi literasi, anak-anak jangan kemana-mana dulu. Barangkali ada yang mau diinformasikan, Bu Aziza, silakan. Tentang serba-serbi literasi, duta literasi, ataupun majalah digital. Baik anak-anak, tidak panjang kalam, ini waktu kita beberapa menit lagi. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, tadi kegiatan tadi itu harus kalian tulis ya di buku jurnal. Dan nanti hari Jumat tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. Hari Jumat tanggal 7 Mei tahun 2021 kalian harus menyerahkan laporan literasi harian kalian ke PJ kelas kalian. Jadi ke guru yang menjadi PJ kelas kalian. Begitu. Kalau yang 82 berarti sama Ibu. Dikirim yang kalau memang checklist itu sudah diisi semua, kemudian juga buku jurnal yang kamu harus menulis setiap kegiatan yang ada di hari Rabu. Berarti ada 2 minggu ya. Yang bentuknya checklist dan 2 kali kegiatan di hari Rabu yang harus kalian catat. Pasti tadi terkesima ya, kira-kira apa yang kamu ingat ya kamu catat di situ ya. Kadang kita kalau menulis itu kayak Ibu nih begini doang nih nulis, nanti kita salin ya, gitu. Kemudian berhubungan dengan duta literasi, itu saya juga yang menyampaikan, Bu Eti. Oh, ya nanti boleh saya bantu. Saya aja ya. Sebenarnya ya udah nggak apa-apa, saling membantu. Baik, students. Nah ini dia duta literasi. Kalau kalian peduli dan tertarik atau memang suka berkecimpung di dunia literasi, silahkan daftar ke sini. Nanti akan ada Google Form yang akan di-share ke grup-grup kalian. Kalian bisa daftarkan segera ya. Kalian bisa ini kesempatan digunakan untuk kita siar di bidang literasi. Kalau agama siar ya, kalau literasi namanya apa tuh? Kita mempromosikan literasi ya buat kalian-kalian yang memang tertarik, hobi dan punya kepedulian terhadap literasi, segera daftarkan diri kalian. Oke. Yang lain terkait majalah digital.
Tuh Majalah kan, ya udah digital. pakai aja 300 itu. Nah, terus buat apa lagi? Nggak ada. Ya, bahwa informasi bahwa majalah digital yang pertama sudah launching, jadi silahkan kalian boleh promosikan ke grup-grup media sosial kalian, ke grup-grup kelas, ke grup-grup kalian yang punya di teman SD atau grup posidahan atau grup di lingkungan kalian ya, bisa dikirim ke grup-grup atau media-media sosial kalian tentang majalah digital. Yang pertama sudah launching. Nah, yang akan datang kita akan launching untuk majalah digital yang kedua. Jadi silakan kalian bisa ikut berpartisipasi. Nah, berpartisipasi dalam pembuatan majalah digital kedua. Ada akidah, fikih, akhlak, ini mungkin konten untuk para guru-guru. Kisah Islami juga kalian bisa memberikan kisah Islami di sini. Kisah fiksi atau non fiksi. Nah, ini yang hobinya menulis. Yang hobi menulis, baik menulis kisah fiksi ataupun non fiksi, boleh tuangkan di sini. Tidak usah takut, tidak usah malu. Jangan saya belum keren. Kalau tidak latihan, kapan kerennya? Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Ini boleh kalian masuk ke sini ke kisah fiksi. Terus ada wawancara. Nah, wawancara ini urusannya dengan yang Pak Asep itu apa namanya, jurnalis ini. Boleh nanti kalian bisa ngisi di sini. Dari dan untuk pesan. Nah, ini juga kalian punya pesan-pesan penting apa, bisa disampaikan untuk teman siapa, bisa disampaikan di sini. Pesan-pesan mungkin motivasi atau pesan khusus atau mungkin bentuknya saran kritik, boleh deh masuk ke sini. Karyaku bisa bentuk apa saja, bisa bentuk puisi, bisa bentuk tulisan kalian lah, pokoknya tuangkan ke karyaku. Ada kuis seperti TTS itu ya. Ada bentuk bahasa, kalian boleh mengisi bahasa tadi yang Jepang. Nah, siapa tahu ada bahasa Korea. Nah, bahasa Korea kayaknya malah anak-anak sekarang cenderung lebih menguasai bahasa Korea dibanding bahasa Arab, kayaknya lebih suka bahasa Korea. Boleh isi di sini di pojok bahasa. Bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun. Asal jangan bahasa hati ya, jangan di sini. Sains Islami, ini terkait tentang pengetahuan keislaman. Poster, ya, kalian bisa kirimkan poster-poster kalian yang biasanya yang cuman hanya ada di buku-buku, rata-rata di buku. Ayo tuangkan di sini, kita punya wadah gitu. Jangan disimpan sendiri, biar karya kalian dibaca orang lain, biar karya kalian dilihat orang lain. Poster Idul Fitri lah, ini poster Idul Fitri ya, boleh sampaikan ke sini. Seperti apa rancangan poster kalian? Ada Q&A, question and answer, bisa di sini. Kita masih tunggu ya karya-karya kalian, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai karya kalian tidak dinikmati orang lain. Yakinlah bahwa karya kalian akan sangat bermanfaat. Oke, kita tunggu. Halo Bu Eti. Ya. Ini masih ada. Mau menambahkan? Ya, masih ada waktu beberapa menit. Tadi ada yang penasaran, ada yang kepo nih, pengen tanya-tanya tentang Azamira, kok bisa nggak belajar bahasa Jepang, tapi kok bisa ya gitu. Bahkan intonasinya juga keren banget kalau menurut saya. Azamira, halo, ada Azamira di sini? Ya, Bu. Oke, Azamira, tolong dong bagi-bagi bagi-bagi ceritanya nih. Kamu awal mulanya kok tertarik sama bahasa Jepang itu bagaimana? Kemudian kamu kok bisa belajar tanpa guru, itu seperti apa tipsnya? Ya mungkin teman-teman nanti bisa terinspirasi juga sama kamu. Apalagi kan di masa pandemi ini memang harus pinter-pinter ngatur waktu kan? Belajar tanpa guru istilahnya jarak jauh. Nah mungkin nanti bisa berbagi tips dengan teman-teman. Ya silakan. Jadi awalnya itu saya suka nonton YouTube, terus dari situ saya melihat ada sosok yang memotivasi saya untuk kuliah di Jepang. Jadi saya sama sepupu saya waktu itu ceritanya lagi nonton dan saya dibeliin buku ini untuk saya belajar. Lalu dari situ ketertarikan saya akan bahasa Jepang kayak bertambah dan akhirnya saya situ mulai nyari-nyari di Instagram, terus nyari-nyari di Facebook, dan di situ ketika saya mendapat kosakata baru, saya selalu mencatat kosakata itu.
Untuk pengucapan saya belajar di nonton anime khususnya. Lalu saya mendengarkan lagu. Itu aja sih Bu untuk tutorialnya. Jadi sering-sering memang awalnya dari suka ya, dari suka terus kamu motivasi pertama karena suka bahasa Jepang. Oke, kemudian kalau dari kamu sendiri nih udah belajar belum tulisan bahasa Jepangnya? Kan Udah, itu tulisannya beda dengan kita. Tulisan kanji. Hiragana mungkin katakana yang lebih mudah, kalau kanji kan agak susah. Kamu udah pernah belajar? Kalau saya sih hiragana, kalau katakananya belum menguasai banget. Iya, berarti udah mulai belajar dikit-dikit gitu ya. Baik, mudah-mudahan terus satu lagi nih. Kenapa kok kamu bisa kepikiran ingin kuliah ke Jepang? Terus kira-kira kamu mau ngambil apa itu kalau kuliah ke Jepang? Saya pengen jurusan ekonomi. Kepikiran kuliah di Jepang karena kayak enak gitu suasananya, terus lebih tenang, lebih tenang aja sih, mencari tempat yang lebih tenang juga di sana kan. Ya begitu. Memang Jepang itu memang rapi banget ya. Masih belum pernah ke sana kita. Cuma kalau dengar-dengar cerita dari orang yang udah pernah ke Jepang, itu di Jepang rapi tempatnya buat belajar juga asik. Kemudian mimpi kamu dan mimpi teman-teman yang lain juga bisa diwujudkan ya. Baik, ya Zamira ada pertanyaan nih. Zamira untuk memilih Jepang, gitu, ada nggak terinspirasi oleh siapa gitu? Apakah ada tokoh, atau misalnya ada keluarga, atau ada siapa gitu? Terinspirasi? Ada dari seorang YouTuber namanya Jerome Pauline. Di situ saya suka nontonin YouTube-nya, dan dari situ saya wah ternyata kuliah di Jepang seru juga gitu. Luar biasa, keren. Oke. Nah, cukup aja ya. Ini mudah-mudahan nanti kita di pertemuan berikutnya menyusun cara baru dari ASN 33. Mungkin ada bahasa Korea dan bahasa-bahasa kita belum tahu ya. Nanti mudah-mudahan kita cari-cari tahu meskipun banyak keterbatasan, masih pandemi, tapi insya Allah anak-anak sekarang yang luar biasa nih saya alami sendiri. Kayaknya anak-anak MTS sekarang itu lebih berani, lebih semangat, lebih supel dan asik banget untuk diajak kerja sama. Dan itu modal utama kita agar bisa survive di masa seperti ini. Nanti ditunggu yang lainnya yang mau dicolek-colek. Kalau emang Bu Aziza atau guru yang lain belum tahu, kalian boleh menyolek kami ya, karena kan kadang ya keterbatasan informasi yang guru miliki. Kalian boleh juga memperkenalkan diri ya. Kamu bisanya apa? Silahkan. Pokoknya di sini semuanya milik kita. Siapapun berkesempatan untuk menjadi lebih baik lagi untuk berkembang kemampuannya secara optimal. Baik, terima kasih Bu Eti, silakan. Oke, sudah cukup. Ada yang lain? Karena sebentar lagi jam 9 dan anak-anak juga harus masuk ke pembelajaran setelahnya. Ya, tadi menggarisbawahi yang tadi bahwa majalah digital itu dari kita untuk kita, jadi yang ngisi kita dan kita pun kita yang membuat majalah digital ini menjadi baik. Okay, I think enough for the meeting today. Terima kasih banyak untuk semua unsur yang telah membantu terlaksananya literasi pada hari ini. Terima kasih juga kepada students from class 7, 8, and 9 atas perhatian dan keaktifan kalian hari ini. Kalian luar biasa. See you next time. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.